Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Dari Tanjakan Jabung, Kecamatan Lemong, baru saja terjadi laka lantas. Minibus tertimpa tronton di Jalan Turunan Curam, Pesisir Barat, 2 orang tewas. 8 BO. Terdampak kemarau panjang, hasil panen rumput laut tidak maksimal. Ratusan warga Bandar Lampung ikuti pawai kendaraan hias dan kembang telur merayakan Maulid Nabi Muhammad. Tak hanya berdampak pada petani di darat, kemarau panjang juga rupanya berdampak pada pembudidaya rumput laut. Seperti terpantau tempat pembudidaya rumput laut di Pantai Legundi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Senin siang. Meski banyak nelayan yang panen rumput laut, namun hasilnya tidak maksimal. Kualitas rumput laut kurang baik dibanding saat panen di cuaca normal. Dampak kemarau, warna rumput laut yang dipanen juga kurang cerah dan hasil panen turun drastis hampir 50%. Salah satunya adalah Amran Hadi. Ia biasanya bisa mendapatkan 6 kuintal rumput laut sekali panen. Namun pada kemarau saat ini hanya bisa panen paling banyak 2 kuintal saja. Sekarang ini iklim airnya belum mengizinkan, kebanyakan kuning kena lumut. Itu faktor apa itu, Pak? Faktor cuaca, kena habis timur, kemarau panjang. Selain pembudidaya rumput laut, kemarau juga berdampak pada pembudidaya kerang hijau di Pantai Ketapang, Lampung Selatan. Hasil panen kerang hijau juga turun drastis dampak kemarau karena air laut sering surut. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Meski dilanda kekeringan, padi di Desa Wonomerto, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara tetap bisa dipanen dengan baik. Tanaman tetap tumbuh subur karena stok air diirigasi untuk mengairi sawah tetap terjaga. Total sawah padi yang dipanen seluas sekitar 40 hektar. Panen raya padi di penghujung musim kemarau disaksikan oleh pejabat daerah Lampung Utara. Para petani di daerah ini merupakan binaan dari TNI Angkatan Darat dan Pemkab yang sedang menjalankan program penguatan ketahanan pangan dengan membentuk demplot atau metode penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan membuat lahan percontohan. Memandang penting program ketahanan pangan terutama dalam rangka meningkatkan produksi pertanian karena program ini untuk menjaga lonjakan harga. Kita bagaimana agar komoditas kita ini harganya normal, salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan produksi pertanian. Kalau di sini rata-rata dalam 1 hektar bisa dapat berapa ton, Pak? Rata-rata 6 ton. 6 ton ya? Ada dampak nggak sih, Pak, musim kemarau ini kalau untuk hasil? Ada. Cuman airnya ya ini kurang terus. Panen raya padi di Desa Wonomerto, Lampung Utara menghasilkan total sekitar 240 ton atau rata-rata 6 ton padi per hektar. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara. Operasi pasar murah yang digelar di lapangan Korpri depan kantor gubernur di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung diserbu ratusan warga. Tingginya antusiasme pembeli karena harga bahan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan dengan di pasar. Tak sampai 3 jam, bahan pokok ludes terjual. 5 kg. Stok bahan pokok disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perumbulok. Bahan pokok yang dijual diantaranya beras bersubsidi, telur, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, bawang merah, bawang putih hingga cabai. Kegiatan ini harus
sering dilakukan karena memang untuk membantu masyarakat agar supaya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok itu bisa terjangkau dan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini salah satu juga program pemerintah, yaitu bagaimana menjaga inflasi agar betul-betul tidak naik inflasinya atau juga tidak terlalu rendah, sehingga betul-betul stabil inflasi di Lampung. Kita harus berbuat merata, tidak hanya di titik yang satu ini, bisa saja nanti di kabupaten pada saat saya kunjungan ada juga pasar murah di sana, dan tentu ini akan kita lakukan secara merata, bukan hanya di Bandar Lampung, bisa di kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Beras dijual Rp55.000 per sak isi 5 kg, telur Rp23.000 per kilogram, tepung terigu Rp9.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp14.000 per kilogram. Sedangkan untuk jenis bumbu masak dibatasi per kantong maksimal isi setengah kilogram. Bawang merah dijual Rp9.000 per kantong, bawang putih Rp15.000 per kantong, lalu cabai Rp4.000 per kantong isi 1/4 kilogram. Katanya nanti nunggu Pak datang. Mengeringankan beban masyarakat. Oke, seperti apa Bu harapan kita Bu terhadap pemerintah Bu? Semoga harganya semakin lama semakin menurun. Soalnya kan banyak yang harga pada meningkat kesan dengan yang lain-lain. Nah, untuk kesulitan ekonomi kan, jadi buru-buru masyarakat ngejar yang murah. Nah, untuk pembelian ada dibatasin nggak Bu? Dua. Satu orang dua. Kita kesini beli apa aja Bu? Saya beli beras, minyak, gula. Nah, jika dibandingkan di pasar, untuk harga yang di sini seperti apa Bu? Ya, perbandingannya lumayan sih, cukup lumayan bagi emak-emak. 3.000 juga lumayan dah. Ya. Setiap semua barang itu perbandingan 3.000 ya? Iya. Nah, tapi untuk pembelian sendiri dibatasi tidak Bu? Dibatasi Dua ya. Orang dua. Nah, dengan adanya kegiatan ini Bu, seperti apa sih harapan kita Bu? Ya, seperti harapannya sih sering-sering lah ada ke pasar murah biar terbantu gitu. Operasi pasar murah digelar untuk menstabilkan harga bahan pokok. Operasi pasar akan digelar secara berkelanjutan hingga di luar Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.